Ya pemirsa, saat ini saya sedang melaporkan langsung di lokasi kejadian, tepatnya di TPS Terpadu, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Dan pemirsa bisa dilihat di belakang saya, ini kegiatan sudah mulai dilakukan kembali, aktivitas sudah kembali normal pasca bencana longsor yang terjadi pada Minggu 8 Maret 2026. Dan pemirsa, ini adalah lokasi kejadian di mana para korban merenggut nyawa akibat timbunan tumpukan yang jatuh dari atas ke bawah dan memakan korban hingga beberapa korban tewas di lokasi langsung kejadian ini. Pemirsa bisa dilihat juga di sini timbunan sampah begitu tinggi. Kalau bisa dilihat ini setinggi bangunan gedung begitu ya, belasan lantai mungkin diperkirakan. Dan ini adalah lokasi di mana para korban juga melakukan aktivitas, banyak diantaranya adalah supir dan juga pemulung sampah dan ada juga pedagang begitu yang mereka melakukan kegiatan sehari-hari di sini. Dan pemirsa, kejadian ini juga sangat memilukan bagi warga yang ditinggalkan pasca bencana longsor tersebut. Banyak sekali warga yang berdatangan juga pemirsa di sini melihat kejadian, namun evakuasi sudah dihentikan tepatnya pada dini hari jam 12 malam. Satu korban sudah berhasil ditemukan atas nama Ricky Supriyadi dan diantaranya 6 lainnya itu ditemukan meninggal dunia dan 5 berhasil selamat. Dan beberapa diantaranya korban yang tewas di lokasi kejadian ini, yang pertama ada Enda Widayanti, yang kedua adalah Sumini, yang ketiga Dedi Sutrisno, dan yang keempat Irwan Supriyatin, dan yang kelima Jusofa Situmorang, yang keenam Hardianto, dan yang ketujuh Ricky Supriyadi. Dan pemirsa, kalau boleh kita mendapatkan informasi, pemirsa, ini longsor terjadi diduga akibat curah hujan yang begitu tinggi pada Minggu sampai dengan Senin pagi hari. Dan longsor ini diduga akibat struktur tanah atau sampah, tumpukan sampah yang tinggi ini sudah tidak stabil strukturnya. Akibatnya mereka turun langsung ke bawah dan terjadinya longsor timbunan sampah ini, pemirsa. Dan sejumlah alat berat juga tertimpa, akibatnya rusak beberapa kendaraan seperti truk dan juga motor para pemulung yang ada di lokasi kejadian ini ikut rusak juga, pemirsa. Dan saat ini saya sedang bersama dengan saksi mata yang bernama Pak Dahar. Beliau adalah saksi mata dan juga berhasil menyelamatkan dirinya saat bencana longsor terjadi di TPS Terpadu Bantar Gebang ini. Dan langsung saja saya juga ingin berbincang langsung dengan beliau yang ada di samping saya dengan saat ini. Selamat siang Pak Dahar, apa kabar? Siang, alhamdulillah baik. Pak Dahar, sebagai korban juga mungkin yang selamat, bisa diceritakan bagaimana kronologi saat kejadian bencana tanah longsor terjadi, Pak? Ya, waktu itu saya lagi habis milih-milih barang di sini nih Mbak, samping saya ini ya. Habis milih barang, terus rapi-rapiin barang, buang sampah, terus tiba-tiba saya balik lagi ke tempat barang saya. Terus si korban itu, si yang namanya Winda itu ngebilangin, "Mang itu," katanya, "Mang itu." Refleks saya langsung nengok ke kiri, mobil udah keseret sampah. Ini insting saya langsung ini lah, bilang longsor, tolong, saya lari ke sana Mbak, gitu. Kejadiannya pukul berapa, Pak? Dan pertama kali yang Bapak lihat itu bagaimana kejadiannya? Kejadiannya sekitar 1:30 itu Mbak. Nggak ada tanda apa-apa Mbak, nggak ada tanda apa-apa. Tiba-tiba aja itu sampah merosot, ngedorong mobil langsung ke samping ke motor saya langsung ke barang saya, langsung lari saya gitu. 1:30 siang begitu ya Pak ya. Lalu saat itu Bapak sedang berkegiatan apa Pak? Dan apakah Bapak juga tertimbun tumpukan sampah tersebut? Saya nggak sempat tertimbun, saya baru selesai nyortil barang. Tapi saya alhamdulillah bisa menyelamatkan diri, bisa lari gitu. Pertama kali ketika Bapak melihat timbunan tanah longsor begitu ya Pak ya, yaitu tumpukan sampah ini, apa yang pertama kali Bapak lakukan? Teriak atau meminta tolong Pak? Saya lari sambil teriak-teriak, minta tolong longsor, longsor. Saya bilang lari, terus teman-teman yang dengar langsung ngerumunin saya, ngerumunin si korban juga. Saya kasih tahu di sini ada korban keuruk 2 orang, saya bilang kayak gitu. Langsung rekan-rekan saya, teman-teman saya pada datang gitu. Berarti Bapak juga ikut mengevakuasi korban Pak? Iya betul, saya juga ikut ngevakuasi korban. Apakah Bapak menemukan jenazah korban begitu Pak, atau rekan-rekan terdekat Bapak yang mungkin juga menjadi korban saat itu? Saya menemukan 2 orang tersebut yang nunggu warung itu, Sumini sama si Enda itu. Kalau yang lain saya nggak sempat ngikut karena saya buru kecapean.
Lalu bagaimana sekarang kondisi Bapak? Bapak juga menjadi korban tapi alhamdulillah selamat nih Pak ya. Seperti apa sekarang Pak? Ya kondisi saya seperti ini, suara agak serak ya, cuman kehilangan motor sama gerobak tapi nggak apa-apa lah, alhamdulillah. Saya hanya bisa selamat. Kalau boleh tahu motor dan gerobak Bapak itu kenapa Pak? Rusak parah, tertimbun juga atau seperti apa Pak? Rusak parah, tertimbun sampah, tertimbun mobil terus sampah. Parah, rusak parah. Seperti yang Ibu lihat tadi fotonya itu, gambarnya. Apa sebelumnya kejadian bencana tanah longsor ini pernah terjadi atau ini yang pertama kali atau ini yang paling parah Pak yang terjadi? 2 bulan yang lalu juga longsor di sebelah sana itu, Bu. Cuman nggak nelan korban jiwa, mobil aja 3 keurung. Nggak ada korban jiwa waktu itu korban. 2 bulan yang lalu, pas tahun baru itu. Tidak ada korban jiwa, berarti bencana tanah longsor yang terjadi pada minggu kemarin ini adalah yang terparah karena menghabiskan warga atau korban begitu ya Pak ya? Iya, ini yang terparah, Bu, karena banyak kali korbannya. Terus mobil juga banyak, berapa unit itu yang keurung. Termasuk motor 3 unit yang keurung. Kalau mobil truk begitu ya Pak ya, itu apakah benar ada korban yaitu supir yang di dalam gitu seperti itu Pak? Iya betul, ada supir yang dakalin. Waktu itu saya nyaksiin juga, bahkan saya ngikut gotong juga. Supir di belakang bak kait itu. Sampai udah agak kelihatan utuh manusia, dia udah hancur. Terus bagaimana Pak, mungkin apakah ada bantuan dari pemerintah dan juga tim SAR yang membantu pada saat itu, dan apakah mereka juga para korban ini sudah diselamatkan dan dibawa oleh keluarganya gitu Pak? Informasi terkini yang Bapak dapatkan seperti apa Pak? Informasi yang saya sekarang ini, korban memang sudah pada dimakamkan masing-masing pihak keluarganya, sudah dibawa pulang. Cuman untuk bantuan berupa materi ini saya belum tahu. Terima kasih. Ini sebelumnya apakah ada tanda-tanda Pak ingin bencana longsor ini terjadi begitu melihat pergerakan tumpukan sampah, atau ini karena memang ada hujan terus jadinya ini longsor begitu Pak? Sebelumnya nggak ada tanda-tanda, Bu. Mungkin karena curah hujan malam itu, semalaman hujan ya, mungkin itu kendalanya kali. Baik, terima kasih Pak Dahar. Semoga Bapak juga sehat selalu dan juga cepat pulih kembali ya Pak ya, dan bisa kembali beraktivitas normal lainnya. Baik. Dan pemirsa, itu adalah pernyataan dan juga wawancara saya bersama dengan saksi mata yang melihat kejadian langsung kronologi bencana tanah longsor, maksud saya sampah yang longsor begitu di TPS Terpadu Bantar Gebang, Bekasi, Jakarta Barat, pemirsa. Dan pemirsa, tentunya peristiwa ini tidak hanya meninggalkan kerusakan tetapi juga duka bagi keluarga korban yang ditinggalkan. Semoga keluarga yang ditinggalkan ini diberikan ketabahan dan kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pengelolaan sampah ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dimulai dari memilah sampah sejak dari rumah, karena sampah yang bisa pemirsa lihat ini begitu tinggi sekali, sebesar gedung mungkin tingginya ini, dan kita juga harus sadar bahwa pengelolaan sampah juga harus kita lakukan sejak dini. Begitu saja laporan dari kami langsung dari lokasi kejadian TPS Terpadu Bantar Gebang. Saya Lintang Panjaitan dan Yudi Rahman melaporkan langsung dari TPS Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Kembali ke studio.